Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang difusi dengan fokus pada 3 faktor tambahan dari hukum difusi Fick, yaitu kelarutan bahan dalam lipid, berat molekul, dan jarak difusi. Selain itu, kita juga akan membahas bagaimana gradien listrik itu mempengaruhi pergerakan ion melalui membran plasma. Pemahaman mendalam tentang faktor-faktor ini akan membantu kita menghargai betapa kompleksnya tubuh kita dalam menjaga keseimbangan internal. Mari kita bahas masing-masing faktor tersebut secara rinci. Pertama, kelarutan bahan dalam lipid. Jadi, apa sih kelarutan lipid itu dan bagaimana pengaruhnya terhadap laju difusi? Kelarutan lipid adalah kemampuan suatu bahan untuk larut dalam lapisan lipid membran plasma. Berarti apa? Semakin tinggi kelarutan lipid, maka semakin cepat bahan tersebut dapat berdifusi melalui membran. Lalu, kenapa sih molekul seperti oksigen dan karbon dioksida itu dapat berdifusi dengan cepat melalui membran plasma? Tentu karena oksigen dan karbon dioksida itu sangat larut dalam lipid, sehingga mereka itu dapat menembus membran plasma tanpa bantuan protein transport. Kemudian, kenapa sih glukosa atau ion-ion itu tidak dapat berdifusi secara mandiri melalui membran plasma? Ya, pastinya glukosa dan ion-ion itu memiliki kelarutan lipid rendah, sehingga mereka itu membutuhkan protein pembawa atau kanal untuk melewati membran. Jadi, kelarutan bahan dalam lipid adalah salah satu faktor utama yang menentukan kemampuan suatu molekul untuk menembus lapisan ganda lipid membran plasma. Prinsipnya, hubungan antara kelarutan dan laju difusi. Semakin besar kelarutan bahan dalam lipid, maka semakin cepat bahan tersebut itu dapat berdifusi melalui membran. Misalnya, molekul seperti oksigen dan karbon dioksida itu sangat larut dalam lipid, sehingga mereka itu dapat dengan mudah menembus membran tanpa bantuan protein transport. Contoh dalam tubuh itu seperti di paru-paru. Oksigen dan karbon dioksida itu berdifusi dengan cepat melalui membran alveolus karena kelarutan lipid mereka yang tinggi. Hal ini memungkinkan pertukaran gas yang efisien antara darah dan udara. Sebaliknya, molekul polar seperti glukosa atau ion-ion itu memiliki kelarutan lipid rendah dan tidak dapat menembus membran tanpa bantuan protein pembawa atau kanal. Jadi, ada studi kasus pertama tentang pertukaran gas di paru-paru pada penderita fibrosis paru-paru. Jadi, ada seorang pasien berusia 60 tahun itu didiagnosis dengan fibrosis paru-paru, suatu kondisi di mana jaringan paru-paru itu mengalami penebalan akibat penumpukan jaringan paru atau fibrosis. Pasien itu mengeluhkan sesak nafas bahkan saat melakukan aktivitas ringan. Analisis berdasarkan faktor-faktor difusinya harus begini. Pertama, penebalan membran alveolus. Jadi, penebalan membran itu meningkatkan jarak tempuh gas oksigen dan karbon dioksida melintasi membran sehingga memperlambat laju difusi. Kedua, kelarutan lipid. Jadi, meskipun oksigen dan karbon dioksida itu memiliki kelarutan lipid yang tinggi, penebalan membran itu tetap menghambat pertukaran gas secara efisien. Ketiga, efek pada tubuh. Jadi, penurunan efisiensi pertukaran gas itu menyebabkan hipoksia atau kekurangan oksigen dan penumpukan